Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai daya dukung tanah dan fondasi dalam. Pertama-tama kita lihat dulu apa itu tanah. Tanah di alam terdiri dari campuran butiran mineral dengan atau tanpa kandungan bahan organik. Jadi ada yang tanah memang tidak, tanah yang di dalam biasanya tidak mengandung organik, dan tanah yang di bagian permukaan adalah tanah yang cenderung mengandung organik. Organik di sini maksudnya pelapukan dari tumbuhan atau hewan, ya, bangkai binatang atau dari pelapukan tanaman-tanaman. Kemudian tanah berasal dari pelapukan batuan yang prosesnya dapat secara fisik maupun kimia. Nah, jadi di sini tanah itu bisa aja lapuk akibat fisik, itu maksudnya akibat panas hujan dia lapuk. Bisa juga karena kimia, ada campuran kimia yang ada di kandungan di dalam tanah sehingga mempermudah pelapuknya batuan, ya, karena tanah di bumi itu kan bercampur-campur, ya, kondisinya, sehingga ada reaksi kimia antar material pembentuk tanahnya. Kemudian sifat teknis tanah dipengaruhi oleh sifat batuan induk yang merupakan material asalnya. Juga dipengaruhi oleh unsur-unsur luar yang menjadi penyebabnya terjadi pelapukan. Jadi tanah itu kan mempunyai sifat atau sifat fisiknya, ya, karakteristiknya nanti. Misalnya kekuatan geser tanahnya, ya, kemampuan menyerap airnya, gitu-gitu, itu karakter sifat-sifat teknisnya itu akan sangat dipengaruhi oleh material batuan apa dia yang sumber tanah itu. Kan tanah itu adalah dari batuan yang mengalami pelapukan. Nah, jenis batunya itu akan mempengaruhi tanahnya yang yang dihasilkan. Kemudian pada kondisi alam, tanah dapat terdiri dari 2 atau lebih campuran jenis tanah, dan kadang-kadang terdapat pula kandungan bahan organik, ya. Material campurannya kemudian dipakai sebagai nama tambahan di belakang material unsur utama. Contohnya di sini adalah pasir berlempung. Namanya pasir berlempung. Jadi karena dibilang pasir, maka dia pembentuk utamanya adalah pasir dan mengandung lempung, sehingga namanya pasir berlempung. Pasir berlempung adalah pasir yang mengandung lempung dengan material utama pasir. Nah, itu. Jadi nama yang utama itu di depan, kemudian penambahannya, unsur apa lain yang ada yang mencampur dia. Jadi namanya pasir berlempung. Kemudian ini identifikasi tanah. Jadi tanah berbutir kasar dapat diidentifikasi berdasarkan ukuran butiran. Nah, kalau berdasarkan ukuran butiran maka namanya inilah dia, ya. Bongkahan itu ukurannya lebih dari 75 mm. Ya, kita kayak batu gunung gitu, ya. Batu gunung besar-besar itu jadi bongkahan. Kemudian kerikil itu dibagi dua, ada kerikil kasar, ada kerikil halus, ya. Kerikil kasar adalah ukurannya 75 mili sampai dengan 19 mili. Sedangkan kerikil halus dari 19 mili sampai 4,476 mm. Nah, ini ada nomor-nomor saringan, ya. Di sini maksudnya kalau nomor 3 itu berarti dalam 1 inci ada 3 kotak dia. Dibagi 3, dan 1 inci dibagi 3. Nah, inilah dia disebut saringan 3. Tapi kalau nomor 4 dalam 1 inci dia ada 4 kotak, ya. Nah, saringan 3/4 ini bukan 3/4, ini ukuran dia, ya. 3/4 inci bukan nomor saringan, ya. Nah, ini nomor saringan 4. Nah, nanti ada nomor saringan 200, ada nomor saringan 40, gitu-gitu, ya. Nah, ini jumlah kotak di dalam 1 inci. Saya sama juga seperti kalau di TV itu pixel, ya. Berapa pixel? Makin rapat dia, makin tinggi, makin kualitasnya bagus untuk gambar. Nah, ini
Kalau saringan begitu juga, makin besar nomornya berarti makin halus objek yang lewat dari situ ya. Nah, ini nomor 4 misalnya tentu kasar ya. Nah, ini maksudnya nomor saringan ya. Jadi kalau pasir nanti ada pasir kasar, pasir sedang, pasir halus. Ini juga seperti itu. Pasir kasar dia 4,76 sampai 2 mili, pasir sedang 2 mili sampai 0,42 mili, pasir halus 0,42 sampai 0,074. Nah, sampai 0,074 ini masih dikatakan pasir. Tapi kalau udah lebih kecil dari 0,074 ini dikatakan butiran halus, yaitu lanau atau lempung. Ya, lanau atau lempung. Perbedaan lanau dengan lempung di sini. Lanau adalah tanah yang berbutiran lebih kecil dari 0,75 atau tadi seperti itu 7,4 ya, sama. Untuk klasifikasi lanau adalah tanah berbutiran halus atau fraksi halus dari tanah dengan indeks plastisitas kurang dari 4. Ya, plastisitas ini kenyalnya ya, tingkat kekenyalannya. Jadi dia yang kurang dari 4 dia disebut lanau, tapi lempung adalah yang butirannya lebih kecil dari 0,75. Jadi sama ya, lempung dengan lanau secara butiran sama, tapi yang membedakannya adalah tingkat indeks plastisitasnya. Ini lebih besar dari 4. Jadi kalau lebih kecil disebut lanau, lebih besar disebut lempung. Ya, seperti itu. Kemudian sifat-sifat teknis tanah ini dibagi dua nanti. Tanah pertama adalah tanah granular atau tanah berbutir. Tanah granular seperti pasir, kerikil, batuan, dan campurannya mempunyai sifat-sifat teknik yang sangat baik. Sifat-sifat tanah tersebut antara lain: 1. Merupakan material yang baik untuk mendukung bangunan dan perkerasan jalan karena mempunyai kapasitas dukung yang tinggi dan penurunan kecil asalkan tanahnya padat. Nah, ini jadi tanah yang berbutir ini seperti pasir itu bagus untuk timbunan ya. Jadi kalau kita timbun rumah harus pakai tanah yang jenis seperti ini, atau membuat jalan gitu ya. Jadi jenis-jenis tanah yang berbutir kasar. Kemudian merupakan material yang baik untuk tanah uruk pada dinding penahan tanah, struktur bawah tanah, dan lain-lain karena menghasilkan tekanan lateral yang kecil. Kemudian tanah kohesif, ini tanah yang kedua. Tanah kohesif seperti lempung dan lanau. Tanah kohesif umumnya mempunyai sifat seperti berikut: kuat geser rendah, terutama bila kadar airnya tinggi. Berkurang kuat gesernya bila kadar airnya bertambah. Ini bisa kalian bayangkan tanah liat ya, seperti tanah sawah. Itu kalau ada air dia licin, lengket gitu ya. Nah, lain dengan pasir. Kalau pasir kalau kita beri air dia tidak berubah karakter sebenarnya kan. Nah, kalau ini dia larut dalam air dia. Jadi kuat gesernya rendah karena dia ketika tambah air dia menjadi encer. Ya, kalau pasir, kerikil kalau kita tambah air tidak ada pengaruh dia tidak akan, tetap aja dia sama ya. Kemudian nah ini berkurang kuat gesernya bila kadar airnya bertambah, berkurang kuat gesernya bila struktur tanahnya terganggu, bila basah bersifat plastis dan mudah terkompres. Nah, seperti tanah liat ya, kalau kita beri air kita bisa bentuk apa aja kan gitu, bisa bentuk keram ya, apa namanya, jadi gelas gitu, karena dia bisa dipencet dia berubah bentuk ya, kayak seperti plasticine ya gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian menyusut bila kering dan mengembang bila basah. Nah, menyusut ini kalau kalian lihat itu seperti sawah itu kan tanah liat umumnya. Kalau dia musim kering dia tanahnya retak-retak, itu karena dia menyusut, jadi airnya berkurang, tanahnya retak-retak. Coba kalian lihat, bandingkan dengan yang granular itu yang pasir ketika kering dia seperti itu, basah pun seperti itu ya, tidak ada nyusut, muai susutnya. Nah, jadi kalau tanah kohesif itu kering dia susut, ketika basah dia mengembang ya. Berubah volumenya dengan bertambahnya waktu akibat rangka pada beban yang konstan. Maksudnya dia mudah terkompres ya, jadi volumenya bisa mengecil. Kemudian merupakan material kedap air. Nah, ini karena dia sifatnya kedap air, kalau kita bikin waduk atau apa, ini yang bagus adalah seperti ini. Atau kita ingin buat kolam ikan misalnya ya.
di sawah. Nah, itu bagus kenapa? Karena tanah sawah itu tanahnya kohesif, dia kedap air. Jangan buat kolam ikan di tanah yang berpasir. Kita isi berapapun airnya habis karena dia merembes ya, lewat airnya, tidak kedap. Nah, kalau ada area yang seperti itu, maka kita harus datangkan tanah liat dulu ke area situ dan ditutupi area kolam itu dengan tanah liat, sehingga ketika kita isi air, air tidak tembus ya, tidak merembes, sehingga air akan bisa bertahan lama di kolam. Kalau kolamnya kita tidak buat dengan beton, dengan pasangan batu bata atau yang diplester gitu ya. Ini kolam yang alami misalnya dengan tanah dasarnya, atau buat waduk misalnya. Kalau kita buat waduk yang luas itu tanahnya kan kondisinya beda-beda, ada yang liat, ada yang granular juga gitu ya, yang berpasir. Nah, untuk daerah-daerah yang mengandung pasir harus dilapisi tanah liat lagi agar waduk itu bisa menampung air dengan waktu yang lama gitu, tidak habis merembes ya, seperti itu. Material yang jelek untuk tanah uruk. Nah, ini kok tanah uruk dia nggak boleh. Kenapa? Karena ketika diuruk dia bisa berubah bentuk, dia maksudnya melengkung. Jadi tanah tuh turun, kita buat lantai, lantainya nanti akan turun karena dia bisa terkompres. Terkompres itu apa? Tertekan ya. Nah, yang untuk tanah uruk harus tanah yang granular, yaitu tanah-tanah berpasir ya. Berikutnya, pengertian daya dukung tanah. Pada dasarnya daya dukung tanah adalah kemampuan tanah memikul tekanan atau tekanan maksimum yang diizinkan bekerja pada tanah pondasi. Daya dukung ultimate yaitu kemampuan pada batas runtuh. Jadi daya dukung tanah yang diizinkan sama dengan tow adalah dengan adanya faktor keamanan. Misalnya seperti ini, tegangan izin tanah ya, tegangan izin tanah atau disebut juga dengan nanti daya dukung, itu tegangan ultimate dibagi dengan faktor keamanan, safe factor ya. SF ini safe factor, faktor keamanan. Jadi untuk safe factor yang besarnya 3 untuk beban normal dan safe factor 2 untuk beban darurat. Jadi untuk darurat ini maksudnya kan dipakainya sementara aja. Jadi beban sementara itu tegangan izinnya bisa lebih besar daripada yang normal. Ketika normal harus dibagi dengan 3. Sesungguhnya tanah itu sebenarnya mempunyai kemampuan lebih besar dari yang diizinkan ya, seperti itu. Kemudian nah ini berapa jenis tanah dengan daya dukungnya. Misalnya sangat lembek, daya dukungnya adalah 0 sampai 0,3 kg per cm maka 2. Tanah lembek 0,3 sampai 0,6, sedang 0,6 sampai 1,2, keras 1,2 sampai 2,4, dan tanah keras sekali lebih besar dari 4,8 kg per cm. Nah, ini ada contoh sebuah kolom memikul beban P kilonewton. Ini satuannya pakai kilonewton ya. Menggunakan pondasi langsung atau pondasi telapak, pondasi setempat ya, dengan ukuran B kali L meter maka 2. Luas pondasi adalah A B kali L. Tekanan yang timbul pada tanah sebesar P per A. Ini rumusnya ya. Diketahui bebannya adalah 90 kN dan daya dukung tanah yang diizinkan adalah 15 kN per meter persegi. Jadi beda dengan tadi, ini satuannya kilonewton dengan meter. Kalau yang tadi yang kita lihat adalah pakai satuan kilogram per sentimeter. Dia bisa dikonversi dulu gitu ya. Berapakah ukuran pondasi yang diizinkan? Jadi A, karena rumusnya tadi adalah TOW sama dengan P per A, maka untuk mendapatkan berapa ukuran pondasinya, A sama dengan P per TOW ya. Atau sama dengan 90 kN dibagi 15 sama dengan 6 meter persegi. Nah, 6 meter persegi ini kalau kita buat dengan bentuk 4 persegi, segi 4 sama sisi ya, atau bujur sangkar, maka besarnya B adalah akar dari 6, yaitu 2,449. Ini bisa dipakai 2,5 gitu kalau dibulatkan ya.
Maka kalau dipakai persegi panjang bisa kita pakai 2 kali 3 karena 2 kali 3 sama dengan 6. Atau bisa juga 1 kali 6 atau 1,5 kali. Ya, ini tergantung posisinya lagi nanti ya. Posisi momennya sebenarnya kalau kita lihat di bangunan. Tapi secara prinsip dia luasnya harus 6 meter persegi. Pondasi. Nah, ini kita masuk ke pondasi, tadi masih mengenai daya dukung tanah. Pondasi adalah bagian terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang ada di bawahnya. Terdapat 2 klasifikasi pondasi, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal didefinisikan sebagai pondasi yang mendukung beban secara langsung. Itu pondasi dangkal, seperti pondasi telapak, pondasi memanjang, dan pondasi rakit. Kemudian pondasi dalam adalah didefinisikan sebagai pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batuan yang terletak relatif jauh dari permukaan. Contohnya pondasi sumuran dan pondasi tiang pancang atau borfile gitu ya. Nah, ini penjelasan mengenai pondasinya. Pondasi rakit adalah pondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya sehingga bila dipaksakan pondasi telapak sisi-sisinya akan berhimpitan satu dengan yang lainnya. Ya, karena saling berhimpitan maka dibuatlah tapaknya itu seluas bangunan. Jadi namanya nanti pondasi rakit. Jadi seperti rakit mengapung di atas tanah yang lunak. Kemudian pondasi sumuran atau kaison yang merupakan bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Nah, ini kaison ini untuk pondasi yang lebih dalam. Ya, kalau tapak itu kan sekitar 2 meteran. Sedangkan pondasi sumuran ini maksimal sampai 6 meter. Kemudian membedakan pondasi sumuran dengan pondasi dangkal dari nilai kedalamannya. Jadi dikatakan dia pondasi itu dangkal atau dalam dilihat dari perbandingan dalam dan lebarnya alasnya. Untuk pondasi dengan D per B lebih besar dari 4 ya. Jadi tingginya lebih tinggi ya dari lebarnya, yaitu 4 kali lebih tinggi dari lebarnya, itu dikatakan pondasi sedang. Untuk pondasi dangkal yaitu D per B nya 1, jadi lebar dengan tinggi hampir sama atau lebih kecil tingginya dari lebarnya, itu dikatakan pondasi dangkal. Pondasi plat beton menerus adalah pondasi yang digunakan untuk mendukung sederetan kolom pondasi plat beton menerus. Ya, maksudnya sini pondasi plat beton menerus sangat kuat sebab seluruhnya terdiri dari beton bertulang. Jadi plat-platnya itu menyatu dalam satu deret tiang gitu ya. Kalau rakit tadi seluruhnya dalam satu denah itu semuanya plat. Kalau ini untuk satu deret tiang dia satu plat gitu. Jadi ada plat yang panjang tapi tiang-tiangnya banyak, itu pondasi menerus. Kemudian di sini kita melihat contohnya. Nah, ini pondasi menerus batu gunung ini ya contohnya. Sedangkan ini pondasi tapak dan ini pondasi rakit. Jadi rakit itu ada plat yang luasnya sama dengan denahnya ya, luas lantainya sama. Seluas plat lantai itu dia pondasinya. Dan ada tiang-tiang, karena tiangnya jaraknya dekat maka ini tapaknya ini menyatu gitu ya. Itu pondasi rakit. Nah, ini pondasi tiang pancang. Kemudian ini pondasi sumuran. Nah, ini pondasi plat menerus beton bertulang ya. Nanti ada atasnya ada tiang, tapi dia dihubungkan antara plat dengan slope, ada slope di sini ya. Dia bisa jadi plat menerus. Kemudian kita bahas mengenai pondasi sumuran. Pondasi sumuran kedalaman tanah kerasnya lebih dari 2 meter ya, di atas 2 meter itu untuk tapak. Tetapi kurang dari 4 meter atau 5.
Ya, sebagian buku mengatakan bisa sampai 6, tapi di buku ini dikatakan dia sampai 5 meter untuk sumuran. Pondasi sumuran ini dibuat dengan cara menggali tanah berbentuk bulat dengan kedalaman yang sampai tanah keras. Kemudian diisi adonan beton tanpa tulangan dengan batu-batu atau kerikil sehingga pondasi tidak begitu mahal tetapi mempunyai daya dukung yang besar. Nah, ini seperti ini caranya. Ini untuk tanah yang agak gembur ya, tanah-tanah model agak granular. Sehingga kalau digali dia akan longsor. Bagaimana caranya? Kita taruh dulu cincinnya, orang yang penggalinya masuk ke dalam, digali tanah ini, ya dikerok, nanti dia otomatis akan turun ininya. Kalau kita gali ini dikerok, turun gitu ya. Jadi tanah yang di sini tidak masuk. Tapi kalau kita paksakan gali dulu terus baru buat cincin sumurnya, nanti tanah yang kita gali ini akan longsor lagi, jadi nggak selesai gitu ya. Jadi buatnya ditaruh dulu cincinnya, digali dia turun. Nah, seperti itu. Nanti ditumpuk lagi di atasnya. Tumpuk ini kan berat, dia menekan ya. Digali lagi terus. Nah, ini untuk tanah yang granular. Tapi kalau kita tanahnya kohesif, dia bisa kita gali dulu baru kita masukkan cincin sumurnya. Itu kalau tanahnya kohesif. Kohesif itu mesti seperti tanah liat tadi ya. Karena dia tanahnya kan mengikat, tidak lepas. Kalau tanah lepas kita gali dia turun ya, otomatis. Nah, ini pondasi tiang, ada selupnya, kemudian di atasnya ada pur juga gitu ya. Pur, kepala yang menyatukan antara tiang dengan sumuran. Nah, ini sumurannya nanti diisi batu, sebenarnya batu mangga ya. Ada juga orang pakai batu gunung, diisi, dicampur semen dan pasir ya, seperti itu dicor. Nah, untuk cincinnya sendiri ini tergantung beban ya. Kalau bebannya besar dia biasa cincinnya ini pakai tulangan, tapi kalau bebannya kecil bisa nggak pakai tulangan ya, tergantung bebannya. Kalau yang besar nanti kalau nggak pakai tulangan dia waktu tertekan dia meledak ya, jadi pecah. Jadi harus tekanan dia sendiri besar, jadi harus pakai tulangan. Tapi kalau misalnya bebannya kecil bisa nggak pakai tulangan. Ini tergantung perhitungan strukturnya nantinya. Nah, ini contoh memanjangnya pondasi sumuran. Jadi ada pur di atasnya, ada sebagian juga pur bisa juga diletakkan di dalam ya, tergantung desainnya. Ada alat pur pas di sekitar 20 cm dari atas ini pakai untuk purnya, tapi di dalam cincin. Tapi sebagian orang membuatnya di luar cincin. Nah, kita masuk sekarang ke tiang pancang. Nah, kalau tiang pancang ini ditinjau dari jenis materialnya, tiang pancang itu dapat dibuat dari kayu, tiang pancang kayu nanti namanya, beton bertulang. Beton bertulang ini biasanya ada yang dicetak di tempat, ada yang di pabrik ya. Kemudian baja bisa baja pipa, baja profil. Baja profil ini bentuk H misalnya ya. Kalau pipa ya tabung. Nah, ini kalau tiang pancang segini ini tiang pancang dari pabrik ya, buatan pabrik. Dia kekuatannya lebih besar dari yang dibuat di tempat, dan dia bisa dibuat kosong di tengahnya. Sedangkan kalau yang dibuat di tempat bisa tidak kosong, dia padat. Tapi umumnya yang dibuat di tempat dia bentuknya bukan melingkar tapi peta, karena dicor di tempat itu pakai cetakan peta-peta gitu ya, seperti tiang. Nah, kalau seperti ini dari pabrik. Nah, kalau dari pabrik ini diberi besi, di ujungnya juga ada besi. Ketika dipancang dia bisa menumbuk batu gitu ya, memecahkan lapisan yang di bawahnya. Dan yang besi ini juga ketika panjangnya, kalau tiang pancang itu kan bisa sampai 20 meter, yang tiang ini paling 6 meter gitu ya. Untuk menyambungnya ini nanti dilas, ada taruh pen dulu kemudian dilas, sehingga dia tiang antar tiangnya menyatu. Jadi seperti itu dipasang pelat besi untuk menyatukan antar tiang. Nah, cara kerjanya ya seperti ini, pakai ada alat penumbuk ya, pakai hammer. Jadi tiang ini diposisikan dulu, setelah tegak lurus nanti dipancang, diketok ya. Nah, untuk tiang pancang ini biasanya dibuat di daerah yang sepi atau yang kosong ya, daerah-daerah, karena getaran tiang pancang ini bisa mengganggu bangunan di sekitarnya. Kalau daerahnya kosong tidak masalah, jadi bisa dipancang. Jadi cocok untuk daerah-daerah yang masih relatif kosong, tidak banyak bangunan. Apalagi kalau ada bangunan gede-gede atau ada rumah, kalau dipancang ini bisa bergetar, kaca bisa pecah gitu ya, sehingga tidak cocok untuk tiang pancang. Nah, tiang pancang itu bentuknya ada segitiga, ada segi empat,
banyak jenisnya ya, ada yang bulat gitu. Nah, kalau tiang pancang udah dipancang, selesai dipancang nanti dibuat pur, yaitu dengan cara tiang yang sisanya ini nanti dipahat sehingga tinggal tulang-tulangannya. Nah, tulang-tulangannya nanti dibengkokkan, disatukan dengan eh, penulangan pur. Dari penulangan pur ini nanti ditanamlah tiang untuk bangunan di atasnya. Nah, ini tiang yang ini dimasukkan besi ke dalam pur. Ini pur ini dibuat seperti bracket atau keranjang, ya, keranjang segi 4 dengan tulangan. Nah, tulangan ini yang ini dibengkokkan nanti dia, tapi nggak seluruhnya, panjangnya 1 meter atau lebih dipotong, dibengkokkan sehingga dia menyatu dengan purnya. Kemudian tiang pancang kayu. Nah, tadi tiang pancangnya beton ya. Kalau tiang pancang kayu pemakaiannya adalah ini adalah jenis cara yang tertua di dalam penggunaan tiang pancang. Tiang pancang kayu akan tahan lama dan tidak mudah busuk apabila tiang kayu tersebut dalam keadaan selalu terendam tanah. Nah ya, di bawah muka air tanah. Jadi dia harus selalu terendam. Kalau nggak terendam dia busuk. Jadi konstruksi tiang pancang kayu ini cocok untuk daerah-daerah yang berair sepanjang tahun. Misalnya daerah rawa gitu ya. Yang musim kemarau pun dia tetap berair. Tapi kalau sekali berair sekali kering, dia kayu akan busuk. Jadi nggak cocok untuk pakai pondasi tiang pancang, karena syaratnya itu dia kayu itu harus selalu terendam, maka dia tidak akan busuk. Tiang pancang kayu ini sangat cocok untuk daerah rawa dan daerah-daerah di mana sangat banyak terdapat hutan kayu seperti daerah Kalimantan, sehingga mudah memperoleh balok atau tiang kayu yang panjang dan lurus dengan diameter yang cukup besar untuk digunakan sebagai tiang pancang ya. Jadi kalau daerahnya memang sumber kayu keras, nih kayak kayu keras nih Kalimantan ini ada kayu besi gitu ya. Nah, itu cocok untuk tiang pancang karena awet ya. Kalau kita biasanya pakai kayu bakau, karena kayu bakau itu termasuk keras ya, keras dan tahan lama, awet ya. Nah, ini contoh pembuatan pakai tiang tiang kayu di bawahnya. Ini pondasinya dengan tapak hubungannya ya, penyatuannya. Jadi semacam ada pur juga di sini sebenarnya, penyatuan antara dia dengan kayu. Nah, ini kalau ini pakai kayu tapi pakai pondasi menerus. Nah, ini pondasi plat juga tapi pakai pakai kayu ya, cerucuk kayu atau tiang pancang kayu. Ya, sampai di sini aja pembahasan kita mengenai daya dukung tanah dan pondasi. Ya, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.